Setelah itu kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Arab selama 3 tahun itu lagi? Padahal kan kita di pondok udah belajar bahasa Arab. Tadi ya. Karena keistimewaan bahasa Arab, kita tuh untuk berenang ke pulau berikutnya, kita tuh butuh sampan, ya sehingga kita numpang di dinya untuk jalan. Jadi butuh jembatan untuk memahami syariat Islam. Katanya sampan tapi jembatan. Yang mana nih? Mau pakai sampan apa pakai jembatan? Untuk menjembatani. Untuk menjembatani. Jadi bukan jembatan. Bukan jembatan secara zat. Tapi menjembatani. Gitu. Soalnya ada katanya di Libya itu emang kan semuanya pelajaran itu berbasis Arab gitu ya. Sampai guru-gurunya pun didatangkan dari luar Indonesia semua, dan itu membutuhkan berarti persiapan bahasa yang sangat matang. Berarti 3 tahun itu digunakan untuk persiapan bahasa. Iya, betul. Betul. Kita juga di Libya sebenarnya mungkin pernah di sini ya di pondok. Di Libya diperdalam lagi. Walaupun dari awal ya orang-orang yang belum mengenal bahasa Arab ya belajar di situ. Orang-orang ada orang Cina, ada orang Kamboja, Thailand, Malaysia, Filipina, Malaysia, di situ belajar. Banyak. Ada orang dulu pernah ketemu orang Birmingham, karena kan pernah main bola bareng. Iya. Siapa? Zubair itu orang Birmingham. Inggris. Iya, Inggris. Badannya gede itu. Birmingham? Nah, itu pokoknya lah. Birmingham. Bukan bring me to akad. Alhamdulillah berarti Ustaz Menda di sana 8 tahun lulus akademis, secara akademis lulus di sana 8 tahun ya. Nah, mungkin nggak seru kiranya kalau kita menceritakan tiba-tiba lulus gitu. Nah, oke lah, kita anggap selesai cerita tentang pendidikan di sana 8 tahun, tapi pengen tahu dong di sana itu kita di Jakarta itu kalian maksudnya ngekos atau gimana, ada kisah-kisah menarik. Atau gini deh misalkan 2 kisah sedih yang sudah dianggap manis. Nah, itu. Selama hidup di Jakarta. Jadi kisahnya bukan sedih dong. 2 kisah pokoknya. Ngeselin kan? Nah, iya. Atau 2, jangan deh, gak usah. Berarti gak usah kisah sedih, kisah manis. 2 kisah inspiratif. Ayo lo jawab. Dengar-dengar nih, oke, Adam kasih ngereh clue. Dengar-dengar antum saking ingin menghormatinya tamu. Waktu itu adik-adik kelas antum ingin testing kalau nggak salah di Jakarta ya. Saking inginnya menghormati, memberi sarapan pagi gitu tuh. Karena memang nggak ada yang harus disuguhin kecuali apa sih, ada seberang itu istilahnya pabrik roti ya. Langsung aja tanya ke sumbernya. Nah, gimana dia udah ketawa-ketawa duluan. Perjuangan ingin menghormati tamu. Dulu kita tuh di kosan ya, tinggal di kosan, di kontrakan. Paling kita pegang uang itu 300.000 lah sebulan itu ya. Kadang-kadang mungkin enggak ya. Maksudnya tuh hanya bisa makan dan atau paling gede tuh 500.000 lah. Dulu juga pernah bolak-balik ngajar di pesantren. Suatu ketika ada di kelas datang, mereka kita siapkan ya, di seberang itu ada pabrik roti ya, dan kita beli kulit roti. Jadi bukan rotinya, bukan kulitnya. Kulit roti dimakan. Iya, kalau buah kan kulitnya nggak enak ya. Bahkan dicerita mahasiswa LIP itu terkenal ya, dulu Ustaz Dupang juga ya, beliau bersama-sama saya. Salam dong, salam. Salam buat Ustaz Dupang ya. Beli roti, kulit roti ya, plastik sekilo 2.000 3.000 ya, di kilo kulit roti. Oh gitu, sekilo 2.000. Kadang-kadang terpukul ya. Nah, ini yang maksud saya cerita sedih itu ini. Oh ini ya benar. Sedih ya Allah, akan kulit roti ya. Nah, tapi dulu orang Arab roti loh makan. dengarnya ada percakapan menarik. Ada Pas antum percakapan lagi beli ini. bapak-bapak ini. Pas antum beli ada bapak-bapak beli juga. Terus Nanya. siapa yang nanya? Ada yang nanya orang itu. Bapak-bapaknya nanya. Anak Libya nanya. Oh, ada klip ya. Anak Libya nih. Ini bapak yang belikan beli apa? Roti, kulit roti ini buat apa? Buat ikan, Dek. Kalau Adek sama. Sama buat ikan maksudnya atau gimana ya? Jadi tadi ya belajar bahasa Arab itu kalau udah ada siak ngobrol pertama, nah sekarang kita halaqah tiap subuh nih. Iya. Sebenarnya orang mengatakan ya muslim insarifu, mereka udah mengerti gitu. Udah dihilangkan ya halaqahnya misalnya. Bubar. Nah, misalnya insarifu ke halaqah misalnya kita
Insorifu ila halaqatikum. Sebenarnya kalau habis salat subuh hanya mengatakan insorifu itu sudah cukup karena siak kalam itu udah konteksnya. Udah ada sejak konteksnya awal. sebelumnya. Makanya ini ketika ditanya ade untuk apa? Sama. Ketika antum ketika ada yang nanya, ketika si mahasiswa ini nanya ke bapak-bapak, kita ini deh praktek. Saya bapak-bapak nih. terus saya yang beli. Yang beli. Jadi Kita kita lagi beli nih, beli. terus datang nih saya. Nah. Pak, beli roti buat apa, Pak? Oh, ini anak buat ikan. Kalau adek? Sama. Oh, gitu. Jadi karena udah ada siang sebelumnya kita bisa jawab dengan yang sama gitu ya. Iya, padahal menyembunyikan ya. Karena malu, padahal kita makan sama Padahal susu di kosan itu udah ada adik-adik kelas yang menanti. makannya pakai apa tuh? Dicocok apa? Biasanya pakai Energen. susu ya, energen. Apa hanya air hangat doang? Hanya pokoknya kata Rasulullah kan untuk mendirikan tulang punggung ya. Dengan kulit roti kita berdiri punggung. Betapa mulianya mereka ya. Masya Allah, ya. Ini kisah menggelitik banget. Kisah sedih yang menjadi manis, yang menjadi motivasi. Motivasinya buat adik-adik sekarang gimana sih? Iya, jangan takut ya. Bahkan sedih juga ya. Bisa jakan nih tadi alumni di kosan itu hanya makan nasi mungkin dan garam. Saya Itu mah biasa. biasa ya. Biasa. Tapi karena- Masih ada nasi loh. Masih ada nasi. Masih ada nasi. Tapi kalau nasi doang tuh nggak enak. Kan ada garam tadi. Biasa rasanya. Biasa. Bagi saya sih biasa. Biasa ya. Bagi orang yang sakit kali ya. Mungkin bagi orang-orang yang ekonominya biasa di atas, Ya. kemudian waktu makannya nasi dan garam. Tapi kalau misalkan hal seperti itu dijalani oleh seorang penuntut ilmu itu luar biasa. Dia mengeluarkan semua hartanya untuk menuntut ilmu, sedangkan untuk dirinya dia yang seadanya saja. Dia lupa ya. Betul. Padahal kalau ada uang, Nah kemana? ini yang luar biasa itu. Saya juga pernah suatu ketika kan makan catering ya. Datang pagi-pagi, Mbak makan. Oh catering ya, iya. Kebetulan si lauk catering itu yang khusus habis. Saya nggak bawa uang. Gimana dia ini katanya tinggal ayam, cuma harus tambah katanya uang. Ya udah Bu sama kuah aja. Kebayang gak? Sangat apa ya namanya? Itu ngucapinnya kayaknya berat gitu ya. Iya. Gimana sih? Kita ngantri nih jauh-jauh kan. Datang bagian kita lauk yang biasanya udah habis kan? Iya habis. Tinggal ada ayam. Tinggal ada ayam, Dek. Nah, itu menjadi adanya, Dek. Tinggal ada ayam nih, Dek. Tapi harganya harus nambah. Kuahnya aja, Mbak. Kira-kira kok ekspresi ibunya. Iya. Kuah? Iya betul. Dan emang dikasih kuah. Nggak ada, saya biasanya orangnya tuh nggak mau apa ya namanya haroj itu apa? Memberatkan. Meribetkan atau membuat orang malu ya. Karena saya juga malu dari sendiri ya. Ketika pelajaran juga ke Kuwait, ketika itu saya bayar bagasi kurang. Saya minjam kosan Mumu ya, kosan Mumu. Ini gimana nih, saya nggak bisa berangkat hanya bagasi kurang. Coba telepon apa namanya? Dia bilang minjam ke orang-orang di sekitar. Aduh nggak mungkin, saya malu. Kemudian telepon teman, beliau datang ya insya Allah katanya, cuma nyari ATM-nya jauh. Saya tunggu ada orang Arab. Saya mau minjam gitu, biasanya Arab kan enak ya, orangnya mudah gitu. Tapi saya bilang saya sebagai seorang Muslim, ya izah saya itu dijaga. Saya nggak mau, saya bilang. Saya diam aja sambil menungguin. Datang bapak-bapak, ini deh kok belum berangkat? Ya Pak, bagasi saya kurang dan uang saya habis, saya bilang. Sedih juga ya. Lagi di mana itu? Mau ke Malaysia, Bandara Soekarno. Oh, Malaysia. Bayangan saya Kuwait. Iya, Tadi sama. bilangnya Kuwait. Kuwait. Malaysia beda lagi nih. Akhirnya kata, oh ya udah, beliau kasih itu 50.000 karena kurang 50.000. Berapa kurangnya kan? Kasih 50.000. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa jalan. Itu Dikasih apa? dikasih uang. Coba kirim salam ke Bapak yang udah bantu. Ya namanya lupa ya. Nggak tahu malaikat atau orang ya. Oh iya mungkin bisa jadi. Ya salam juga ya karena itu sangat berjasa sekali beliau ya ngasih uang ke saya dan tanpa pamrih. sebenarnya emang kita tuh persiapan ya, ketika safar persiapan. Cuma kita anak sendiri ya pikirannya ke Malaysia kan uangnya bukan uang rupiah gitu ya, uang kita ya. Ringgit. Cuma untuk ongkos di Jakarta dan bayar bagasi ternyata kalau kurang. Jadi orang itu luar biasa ya. Tanpa pamrih, tanpa mengenal siapa yang ada di depan kita, bantu aja. Ya makanya kita di setiap perjalanan mungkin ya di safar ada orang kita lihat ya perhatikan mungkin oh ini butuh bantuan.
langsung kita harus Bantu aja, bantu. bantu gitu, seperti itu. Gimana nih? Nah, ketika itu kan, ketika makan pakai kuah datang Rois Sakan. Salam juga buat Ustadz, siapa lupa namanya, Ahmad Bima. Ini kok antum makannya pakai kuah doang? Saya sedikit di antara malu dan sedih ya. Antara malu dan sedih. Jawab aja, dagingnya Jawab udah aja. habis. Ya Oh kan? iya, iya saya ini aja. Udah katanya tambahan, ambil kerupuk. Dia masih kerupuk. Tapi kan lumayan. Alhamdulillah Daripada kuah. bantuan. Iya sih. Ada asin-asin ikannya gitu. Kerupuk rasa ikan. Ada nyakruk-nyakruknya. Iya, benar. Ada kuah nasi doang ya Nggak ada bunyi kan. Iya betul. Iya. Aduh, sangat seru sekali Seru, ternyata ya ngobrol bersama Ustaz Supenda ini. Nggak akan beres. Nggak akan beres mungkin ya. Nggak akan. Tapi mungkin nanti akan ada part-part selanjutnya. Tapi saya pengen pertanyaan dari antum nih. Apa yang antum pengen tahu dari Ustaz Supenda? Silahkan tulis di bawah sini. Nanti kita tanyakan langsung ke orangnya. Sekarang untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Ustaz Supenda. Nanti ada lanjut lagi. Oke. Hah? Lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan Pertanyaan terakhir. dari netizen. Ustaz Supenda bisa sebutin atau bisa kasih tahu kita nggak siapa orang yang paling berjasa setelah orang tua di kehidupan antum, terutama dalam beragama, ada nggak orang berjasa sehingga antum termotivasi ingin jadi orang hebat? Ada Rasulullah SAW. Masya Allah. Di kehidupan real yang sekarang saat ini. Boleh ngasih saran nggak? Apa ya? Salah pertanyaannya. Oh, Kalau kata dia kan semuanya berjasa. benar ya. Jadi itu pertanyaan gimana dong? Nggak usah ditanya. Dirubah aja pertanyaannya. Ya. Oke, Ustaz Supenda bisa apa ya? Antum kan udah memakan banyak asam garam. Ini istilah ya. Enggak, baru berapa Ini istilah. kantong. Kan jawabannya Salah, jangan asam garam. Aduh. Antum kan sudah hidup di dunia ini Lama. berpuluh-puluh tahun. 20 itu berpuluh-puluh. 2 ke 20. Kelipatan dua. Iya, kan? kelipatan dua berpuluh-puluh. Berpuluh-puluh dua kali kan? Sana aja gitu ngomong. Udah lama maksudnya hidup di dunia inilah. Udah lumayan lama. Lebih lama Nabi Nuh 1000 tahun berapa? Ya. Gagal. Oke gini aja, kita nggak minta apa-apa sebenarnya, cuman Emang saya nggak punya apa-apa sih. Ya makanya saya juga gak minta. ingin apa ya? Satu kalimat atau dua kalimat inspiratif. Assalamualaikum itu 2 kalimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Gimana ya? Gimana cara ngorek? juga ya lama-lama. Ini serius. Antum aja deh. Sebagai kakak kelas, Iya. kakak kelas dan ustadz yang sekarang apa sih motivasi dan nasihat buat adik-adik kelas sekarang yang sedang menuntut ilmu? Pertama, serius. kalau saya serius tuh kadang nggak bisa ya. Oh, ya, kayak tadi ya tulisan kalau dibagus-bagusin jadi jelek. Iya, kalau serius tuh nggak bisa. Pertama nih motivasi untuk seorang penuntut ilmu. Menurut ilmu ya, yang pertama niatkan ya. Menurut ilmu dulu, saya pengen mengetahui ilmu agama itu apa sih keunikan-unikan, kemudian yang bisa mendorong kita hidup semangat itu apa dalam ilmu agama ya. Yang pertama kita harus mencintai Rasulullah ya, yang beliau itu nomor 1 mungkin ya. Sumber ilmu. Ya, sumber ilmu ya. Bagaimana beliau itu? Jadi beliau itu tidak marah ketika hak dirinya diambil. Ya, dulu orang Arab datang, orang Badui, mana buat saya katanya. Dikasih sama Rasulullah. Baju atau selimut dikasih sama sahabat-sahabatnya. Jadi beliau ketika dilanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ya beliau baru marah. Di dalam kehidupan kita nggak boleh marah. Ya, apapun hak kita yang diambil oleh orang lain tentunya punya peraturan juga kita kan ya, pemerintah juga peraturan, atau di pesantren punya peraturan ya. Tapi jangan sampai kita marah. Ya, jangan sampai marah. Dari dulu kita selalu bertahan ya untuk tidak marah ya ke siapapun. Itu yang pertama, kita harus mencari keunikan yang bisa menarik agama Islam. Itu apa sih yang menarik gitu dalam agama Islam ya. Kemudian yang kedua, selalu tanamkan sabar ya, sabar dalam menuntut ilmu. Tadi makan apapun, makan kulit roti, Sabar dan syukur mungkin. ya sabar dan syukur ya, kulit roti, kemudian yang lainnya lah, itu yang perlu kita
tekankan sabar ya. Pertama tadi jangan marah, dan sabar. Karena kita kalau melatih, jadi kita melatih tidak marah, insya Allah Allah akan berikan. Melatih diri kita sholat malam. Ini ngomong pada saat malam kan ini? Sholat. Lihat dong wajahnya bercahaya tuh. Isya. Oh. Isya malam kan? Iya sih. Iya, mudah-mudahan. Isya jam 12. Jadi ngomong Isya tuh sampai jam 12 doang aja? Iya. Setengah malam ya? Salah ulama. Istilah ulama. Ya. Mungkin pertanyaannya udah? Udah. Ini motivasi buat adik-adik. Ya tadi pertama Ikhlas. ikhlas ya, Ikhlas kemudian cintai Rasulullah. cinta Rasulullah ya. Bagaimana beliau itu kesehariannya Ya. bersama istri, bersama adik-adik, bersama anak, bersama tetangga ya. Selalu sabar ya, tidak pernah marah beliau itu. Kemudian kedua tadi sabar ya. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Yang terakhir apa? Saya kadang bingung mengatakannya. Tapi biasanya setelah bingung itu ada sebuah ide yang cemerlang. Tapi saya malah tambah gelap ya. Mati lampu lah. Ya, untuk yang terakhir mungkin salam buat orang yang paling kamu kangenin saat ini. Siapa ya? Nggak ada. Kayaknya pertanyaannya kalau gitu dia nanti disebutin lagi zat Semua. aktif. Kan bahaya. Oh iya tadi Bisa dari awal lagi. Oh. Berarti kita potong sampai di sini aja. Jangan dipotong, itu sakit nanti dia jawab. Tapi tadi yang satu menggelitik dari tips yang diajarkan oleh Ustaz Supenda, cinta Rasul. Ikuti Rasul di setiap apa yang dia lakukan. Betul. Tuh. Jangan ikutin BTS. Oh. Rela-rela berjuang demi dapetin tiket. Oh. BTS ya? Hah? BTS. Kalau di Inggrisin BTS. Oh, tapi nggak apa-apa sih. Tapi maksudnya ya, cintai Rasul. Dan Rasul itu tadi kata Ustaz Supenda kan tidak marah ketika haknya dilanggar, tapi dia akan sangat-sangat marah ketika ada orang yang melanggar peraturan agama Islam. Masya Allah. Kalau sekarang kan kebalik ya. Kembali. Kalau agama Islam di depan kita dilecehkan, it's okay, nggak apa-apa. It's not my business gitu. Seorang punya hak asasi Ya, maksudnya, betul. untuk berbicara. Tapi ketika misalkan apa ya, mobil dia kesenggol dikit, itu marahnya bisa luar biasa. Betul. Apa yang berkaitan dengan dia akan. Baik. Sedangkan giroh dia untuk agama ini sepertinya sudah tidak ada. Jadi- betul begitu saya sepeda. Betul. Nasihat dari Ustaz Supenda yang pertama itu menjadikan Rasulullah sebagai trendsetter kita. Ya, Apa? trendsetter. Trendsetter. Ya, jadi sosok idola Idola. semuanya dari segi muamalah, pakaian dan Ya, betul. perkataan, masya Allah. Makanya lihatlah beliau. Lihatlah. Ya kita kalau tadi ya makan selalu mengingat Rasulullah itu gimana sih? Beliau mungkin di dapurnya itu jarang masak kan? Itu menunjukkan padahal beliau itu orangnya kaya. Setiap apapun hartanya beliau kasih ke umatnya. Ya, tapi di dapur beliau itu jarang masak ya. Tidak ada api ya. Beliau beli minum sama kurma. Kalau pagi nggak ada nemukan makanan, beliau mengatakan ini soim ya. Ya. Itu motivasi besar ya. Dengan mengatakan ini soim itu seluruh dunia itu mungkin harusnya sadar ya ketika orang-orang yang di sekitar kita nggak punya makanan kita beri gitu ya. Ini yang paling menggelitik, jadi buat teman-teman yang mungkin sedikit lupa tentang cinta kepada Rasul, ya mulailah lagi ya meneladani, Teringat mengikuti. kembali, ya. Kembali benar. Mulai. Kita tuh akan membutuhkan Rasulullah nanti di akhirat kelak ya. Kita butuh syafaat Tadi beliau. kan ya orang dalam, Orang dalam yang Orang disebut dalam. orang dalam surga tuh ya orang itu. dalam surga. Kita nggak Iya. bisa masuk surga ketika kita cinta Rasul, kita ikut Rasul. Ada orang dalam yang nanti memberikan syafaat Betul. untuk kita masuk surga juga. Masya Allah. Jadi kalau pengen punya orang dalam di surga nanti ikutin Rasulullah dengan sallallahu alaihi wasallam dengan seutuhnya. Betul. Ya, dengan itu jangan menambah, jangan mengurangi. Ah. Karena ketika ada orang menambah, itu Rasulullah nanti di telaga itu mengusir mereka ya. Mereka sudah ketika kamu meninggal, kata Rasulullah, kata Jibril, ketahuilah wahai Muhammad, ya mereka ketika kamu meninggal, mereka menambahkan syariat Islam. Maka Rasulullah usir. Menambahkan syariat. Tapi kalau dalam dunia enggak ya. Enggak mengapa gitu. Dulu nggak ada motor ya, sekarang ada motor ya. Nambah-nambah nih di dunia. Enggak apa ini. Ya, tapi juga sampai melalaikan ya. Ini juga. Jadi yang Itu tercela tambahan ya. Yang tercela itu tambahan di dalam syariat. Dalam syariat. Ketika sudah semua.
bener kan kalau dipancing-pancing nasihatnya. Benar. Iya, nggak sadar juga saya. Ini siapa ya? Ustadz Supenda kan? Mana? Tapi karena kita berhubung waktu yang Terbatas. yang terbatas. Tentunya. Kalau hanya harus untuk menceritakan semuanya tentunya tidak akan pernah mungkin rupanya. Kalau dalam kondisi seperti ini ya. Iya. Ya. Waktu kita tidak, kita membutuhkan jam bahkan berbulan-bulan mungkin untuk mengupas tuntas siapa sih Ustadz Supenda, Oh. Fauzi, LC itu. Ada LC-nya sekarang. Oh, iya. Perjuangan 8 tahun masa dibuang. Gelar doang biasa aja. Tapi kan 8 tahun. Tapi kan 8 tahun, harusnya S2. Oh itu maksudnya. Motivasi. Amin, Oke. insyaallah. Mengejar mungkin seperti Ustaz Ade ya, doktor ya, beliau di sini mungkin di lembaga ini baru beliau yang doktor, dan beliau tuh kayaknya mengagumi Syekh Ibnu Qayyim ya. Tuh. Ya, beliau kata-katanya tuh sangat bagus, dan orang setelah Rasulullah mungkin orang tua saya yang saya cintai dan mudir Ustaz Ade. Ya, saya Oh, jadi itu Salam. dijawab itu. Siapa sih yang paling dikangenin? Pertama Rasul, terus siapa berdua? Orang tua, dan yang ketiga Ustaz Ade. Ade Hermansyah. Ya. Saya merindukan beliau dan selalu motivasi ya ketika beliau itu melakukan apapun ya, termotivasi ya. Ya. Memang sosok seperti itulah beliau. Punya putra banyak, saya juga termotivasi. Amin. Semoga diberikan keturunan yang soleh dan soleha yang bisa Amin, mengangkat amin. derajat agama Islam dan derajat orang tua di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Oke, kita udah sampai ke penghujung acara. Sebagai penutupnya kita ngapain ya sama Ustadz Supenda? Mungkin Salaman dong, salaman. Sebelum salaman kita mungkin ngucapin apa sih? Jargon ya? Bukan jargon. Oke, gini deh Ustadz Supenda, kita minta nanti lihat ke kamera masing-masing. Kita sebutkan Ma'hadul Maktub yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bareng-bareng tapi ya. Mahadul Matuk. Belum. Ngeserin lagi nih ya. Belajar dulu, serap. Oh, nyindir lagi, nggak ada air. Nyindir lagi. Sekarang hari apa ya? Hari Kamis. Kamis, puasa loh. Puasa kan tuh. Jangan pancing-pancing, nggak ada air ya. Taib. Oke, tutup aja nih. Tutup. Ada kata-kata terakhir? Nah, udah lama. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Nanti itu paling akhir banget. Nanti itu. terakhir. Ya udah. Salah lagi. Itu dulu, sampaikan dulu. Kita mau tutup. Oke. Para teman-teman, Iya, rekan-rekan rekan-rekan semuanya, kita tetap nunggu komentar terbaik dari antum. Apa sih namanya? Komentar positif, terus masukan Dukungan juga. harus mungkin. dukungan juga. Siapa sih yang mau kita undang ya kan? Iya. Terus dukung kita dengan terus subscribe channel ini. Jangan lupa pencet tombol merah, tombol like dan subscribe-nya. Like, share, and Oh, subscribe. like, share, and Subscribe. 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 Terus juga selain itu kita punya ada YouTube teman kita, YouTube Iqmal Al Matuk, tolong di subscribe juga. Di sana kalian bakal dapat pelajaran yang banyak lah insya Allah. Boleh dipotong nggak sebelum penutupan? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Kita hostnya. Boleh. Saya potong. Tadi lupa ya. Nyambung lagi ya? Ini balik lagi ke tengah kayaknya. Apa nih? Nggak, saya pengen menyampaikan bahwasanya tadi di pesantren ya, itu mungkin hanya sekilas tentang pesantren dan Libya. Nanti kalau mau realnya banyak ya, bisa kita ketemu yang di mana gitu, ngobrol-ngobrol ya. Oh iya, nanti kita cantumin juga nomor Ustadz Supenda di bawah, Instagramnya juga sama Ada mamanya Instagram. sama channel YouTube punya Ustadz. Alhamdulillah saya enggak ikut Rasulullah. Masya Allah. Oke, kita tutup aja. Oke. Gimana tadi? Gimana tadi? Ma'hadul Matuk Udah hafal yuhibbuna kan? wa nuhibbuhu gitu ya. Oh, iya. Gitu. Ma'hadul Matuk yuhibbuna wa nuhibbu. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Tetap bersama saya Dimas Dan saya Restu dan kita adalah Dires. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.